Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia channel TV Misteri dimanapun kalian berada, Alhamdulillah Abah bisa hadir kembali di channel TV Misteri. Dan kita akan sedikit membahas tentang fenomena Gibran ya, yang lagi viral akhir-akhir ini, bahwa Gibran ini selama 6 hari menghilang ya secara misterius. Nah, kita akan kupas menurut kacamata spiritual seperti apa ya Gibran ini yang selama 6 hari hilang. Kita akan kupas secara kacamata spiritual. Baik sahabat setia channel TV Misteri, Abah doakan yang selalu setia di channel TV Misteri, mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kalian selalu setia di channel TV Misteri dan selalu mendukung konten-konten yang ada di channel TV Misteri. Baik, terkait masalah Gibran yang mendaki Gunung Guntur ya kalau nggak salah yang Abah baca. Gibran adalah salah satu pendaki termuda ya, baru 14 tahun ya, kurang lebih ya, 14 tahun. Dan Gibran ini mulai mendaki Gunung Guntur ya sahabat. Gibran adalah salah satu pendaki gunung yang biasa melakukan pendakian dengan kawan-kawannya. Tetapi ketika mendaki di Gunung Guntur ya, Gibran hilang secara misterius pada hari Minggu ya, kalau nggak salah hari Minggu ya, dan ditemukan hari Jumat di Curug Cikoneng ya kalau nggak salah. Dan untuk sahabat, mungkin cerita ini atau pembahasan ini sudah tidak asing lagi untuk sahabat semuanya tentang hilangnya Gibran secara misterius selama 6 hari. Kita akan kupas dari sisi spiritual seperti apa. Bagi Abah, hilangnya Gibran ini secara misterius itu disebabkan adanya kecerobohan ya. Intinya adanya kecerobohan dari Gibran tersendiri ya. Jika Abah lihat, ada beberapa sosok astral yang memang mengintai ya dari awal Gibran datang ke lokasi sampai melakukan pendakian ke Gunung Guntur. Nah, mungkin ya secara tidak langsung Gibran menyadari tentang hal itu, tapi mungkin Gibran abaikan ya. Wajar, masih berjiwa muda ya, baru 14 tahun. Bayangkan sahabat, Gibran sudah mendaki banyak sekali gunung-gunung ya. Dan ketika mendaki di Gunung Guntur, Gibran hilang tepat di hari Minggu ya, dan ditemukan di hari Jumat di Curug Cikoneng kalau nggak salah. Nah, Abah juga sempat melihat tayangan-tayangan di channel lain bahwa ada salah satu warga ya yang mempunyai kemampuan spiritual yang ikut serta membantu pencarian Gibran. Bahkan bukan itu saja, banyak sekali yang mencari keberadaan Gibran dan hilangnya Gibran di Gunung Guntur tersebut ya, mulai dari Basarnas dan lain-lain. Nah, ada salah satu warga ya, kalau nggak salah Mang Ade namanya. Dialah orang yang pertama kali menemukan Gibran di Curug Cikoneng ya. Dan menurut tayangan ya yang Abah saksikan di channel yang lainnya, bahwa Mang Ade ini adalah seorang spiritual setempat ya yang berada di daerah kaki Gunung Guntur tersebut. Dan Mang Ade ini mempunyai keyakinan bahwa Mang Ade ini akan bisa ya menemukan Gibran yang sudah 6 hari hilang di Gunung Guntur. Tapi ketika Mang Ade ini mendatangi keluarganya untuk meminta persyaratan ya, persyaratan untuk melakukan ritual agar dimudahkan ya oleh Allah untuk melakukan pencarian Gibran yang hilang di Gunung Guntur. Tapi yang namanya manusia, kepala boleh sama hitam ya, tapi pola pikir pasti berbeda-beda sahabat tentunya. Dan kemungkinan dari si pihak keluarga Gibran ini tidak mempercayai atau
kurang percaya tentang hal-hal spiritual, ya, tentang hal-hal yang memang berbau spiritual. Nah, setelah itu Mang Ade ini tidak patah semangat, sahabat. Dia tetap melakukan ritual dengan biaya sendiri, ya, ujar dari Mang Ade ini yang Abah saksikan di channel lain, ya, di tayangan-tayangan lain. Nah, di situ singkat cerita Mang Ade melakukan ritual dan mengeluarkan dana sendiri untuk membeli paku bumi, ya. Paku bumi itu seperti paku yang memang sudah dirajah khusus dan mempunyai energi-energi yang khusus, ya, untuk media-media ritual yang akan dilakukan oleh Mang Ade. Nah, singkat cerita Mang Ade berangkat lagi ke tempat di mana Gibran hilang, ya. Karena menurut Mang Ade, setelah Mang Ade melakukan ritual dengan paku bumi tersebut, Mang Ade mendapatkan bisikan secara gaib bahwa Gibran berada di Curug Cikoneng. Nah, singkat cerita Mang Ade datang ke sana dan hanya Mang Ade, ya, yang melihat bahwa di sana banyak sekali sosok-sosok astral, dan rekan-rekan yang lain, rekan-rekan Mang Ade itu tidak bisa melihat. Nah, setelah Mang Ade mencari, menyisir dari tempat ke tempat lain, ternyata Gibran tidak ditemukan. Tapi ketika Mang Ade melakukan ritual dan menancapkan paku bumi, ya, yang sudah Mang Ade ritualkan tersebut, tiba-tiba keajaiban datang dan tiba-tiba Gibran terlihat, ya. Dan disitulah awal penyelamatan Gibran yang ditemukan oleh Kang Ade, ya. Nah, mungkin dari cerita Abah ini kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa gaib itu ada, gaib itu nyata, ya. Memang tidak sedikit orang yang tidak mempercayai adanya gaib, ya. Nah, mungkin kita bisa mengambil hikmah dari kejadian Gibran ini yang ditolong oleh Kang Ade, ya. Menurut, ya, yang Abah baca, Mang Ade ini adalah salah satu orang spiritual, ya, orang perjalanan. Nah, kita bisa ngambil kesimpulan ketika Mang Ade meminta syarat, ya, ke si pihak keluarga. Si pihak keluarga tidak menanggapi sampai Mang Ade ini mengeluarkan dana sendiri untuk untuk membeli media paku bumi untuk ritual untuk menyelamatkan Gibran. Jadi apa salahnya kita mencoba, ya, dengan syarat, syariat, hakikatnya tetap Allah. Syaratnya itu adalah paku bumi, syariatnya dengan doa Kang Ade, ya, dan hakikatnya itu Allah. Ketika kita meyakini tiga hal ini, maka tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah menghendaki, ya. Jadi jangan sampai udah saya nggak percaya dengan kayak gitu-gituan, itu bohong, itu ini A B C D dan D, ya. Kita jangan sampai mengambil kesimpulan seperti itu, ya. Karena sebelum kita mencoba, ya, kita tidak akan tahu. Jadi jangan menduga-duga, oh, Mang Ade ini minta memanfaatkan situasi anaknya hilang, terus Mang Ade minta sejumlah uang untuk membelikan media paku bumi tersebut. Nah, itu pikiran seperti itu jangan sampai terlintas di kalian semuanya, sahabat. Karena memang di dunia spiritual itu tidak terlepas dari tiga, sahabat, ya. Syarat, syariat, hakikat. Syaratnya itu media untuk ritual, ya. Syariatnya itu adalah doa-doa yang spiritual tersebut panjatkan, dan yang ketiga itu hakikat Allah, ya, yang mengijabah semua apapun tujuan hajat kita. Yang penting kita tidak terlepas dari tiga syarat ini, ya. Jadi sangat ironis sekali ketika memang sudah niat ingin menolong, ketika kita menyampaikan apa yang memang harus kita lakukan, apa memang kebenaran yang harus kita lakukan, seperti harus membeli minyak A, misalkan harus membeli paku bumi dan harus membeli dan yang lainnya. Memang seperti itulah spiritual, sahabat, ya. Bagi sahabat yang mungkin belum paham tentang dunia spiritual, mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan sedikit edukasi untuk sahabat semuanya bahwa spiritual tersebut tidak terlepas dari tiga hal tadi, ya. Syarat, syariat, dan hakikat, ya. Jadi ketika kalian ingin meminta syariat kepada ahli spiritual atau kepada praktisi spiritual, ketika si spiritual ini meminta untuk membeli syarat, nah itulah memang proses spiritual seperti itu, ya. Ketika si spiritual ini meminta untuk membeli syarat, misalkan ini harus ada syarat yang harus dibeli, ya, dengan nominal sekian. Nah, memang seperti itu, sahabat, ya. Ini untuk
pelajaran atau edukasi untuk kita semuanya. Ya, ada syarat. Ketika syarat tersebut sudah ada, baru kita menggunakan syariat. Syariatnya itu dengan doa, dengan hijab, dan dengan lain-lain. Ya, yang ketiga, kita pasrahkan hakikatnya hanya kepada Allah. Yang penting kita sudah melewati dua ini ya, syarat, syariat, dan hakikat. Nah, jadi memang seperti itu sahabat. Nah, balik lagi ke Gibran yang memang menghilang secara misterius. Banyak sekali yang nge-DM Abah, yang ngejapri Abah. Bah, pandangan Abah seperti apa tentang hilangnya Gibran? Seperti apa dari pandangan sisi spiritual? Nah, baik sahabat, Abah akan menjawab tentang misteri hilangnya Gibran. Penyebabnya apa? Dan sebenarnya apa yang membawa Gibran masuk ke alam gaib sampai 6 hari lamanya? Ya, sahabat, Gibran kalau menurut pandangan spiritual dan kacamata batin Abah, Gibran sudah melanggar satu peraturan ya yang memang ditetapkan di Gunung Guntur tersebut. Karena setiap gunung, setiap wilayah mempunyai aturan atau tata cara yang harus memang ditaati. Contohnya seperti di daerah Dayeuh Luhur ya. Ada peraturan adat ya yang melarang siapapun yang datang ke Dayeuh Luhur ya, ke penjarahannya Syekh Jaya Perkasa Sumedang, itu sudah jelas tertera sebelum kita naik ke atas gunung, dilarang memakai batik ya. Kenapa kita harus mengikuti peringatan tersebut? Karena kita menghargai adat istiadat yang memang diberlakukan di tempat tersebut. Nah, itu yang pertama. Dan yang Abah lihat juga dari Gibran ini, kenapa bisa terjadi hal seperti itu, yaitulah ya. Yang pertama tadi memang sudah melanggar adat istiadat yang memang sudah ditentukan di Gunung Guntur ya. Karena setiap wilayah, setiap tempat mempunyai adat istiadat yang memang tidak boleh dilanggar ya, selain peraturan yang memang secara logikanya dilarang membuang sampah sembarangan, misalkan seperti itu. Logikanya seperti itu. Nah, itu dilanggar oleh Gibran, sehingga terjadilah gesekan energi yang memang menarik ya Gibran untuk masuk ke alam gaib. Nah, ada juga pertanyaan, Bah, emang benar Gibran ini dibawa oleh makhluk astral selama 6 hari? Jawaban Abah memang iya. Gibran dibawa oleh sosok astral yang memang ingin membawa Gibran ke alam mereka. Dan menurut kesaksian Gibran pun Mbak ya, yang Abah saksikan di tayangan lain, bahwa Gibran di sana bertemu dengan banyak orang, dan di sana seperti ada perkampungan, seperti ada aktivitas layaknya manusia biasa ya, layaknya manusia yang memang sehari-hari Gibran lihat. Nah, memang benar sahabat, jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Terlepas dari benar atau tidaknya di alam jin tersebut ada kehidupan seperti layaknya manusia. Ya, memang benar. Ada kehidupan di alam jin layaknya seperti manusia. Orang berdagang, orang bertani, bercocok tanam. Di alam jin itu memang sama seperti di alam manusia, sahabat. Karena hanya alam saja yang berbeda. Nah, selama 6 hari Gibran hilang, yang Abah lihat memang di situ Gibran seperti orang yang kosong ya, dalam arti tidak mempunyai tujuan. Dan Abah lihat juga Gibran ini sempat pasrah ya, pasrah dalam arti ada yang menemukan saya syukur, dan tidak ada yang menemukan pun Gibran pasrah. Nah, di situ yang Abah lihat. Nah, alhamdulillah Gibran pada hari Jumat ya, tepatnya hari Jumat, Gibran sudah ditemukan. Yang pertama kali menemukan Gibran adalah Kang Ade ya, ahli spiritual di daerah setempat ya, yang berada di Gunung Guntur. Nah, sosok apa sebenarnya yang membawa Gibran masuk ke alam mereka, ke alam astral? Nah, ini sosoknya banyak sekali sahabat ya. Yang Abah lihat ada 2 sosok ya. Yang pertama ya, kakek-kakek, dan yang kedua adalah nenek-nenek ya. Gibran seperti terhipnotis, mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh si gaib tersebut. Jadi memang apa ya, ketika manusia, jasad manusia masuk ke alam jin atau ke alam lembut ya, mereka tidak mempunyai kuasa, dalam arti lemas dan seperti orang yang memang
tidak mempunyai pendirian, kosong bayangannya, ya pandangannya kosong, tidak mempunyai tujuan. Jadi merasa di sana itu apa ya, seperti orang yang linglung aja ya, orang-orang yang linglung. Nah seperti itu memang di alam gaib sahabat. Jadi ada juga pertanyaan ke Abah, benar apa tidak sih menurut yang diceritakan oleh Gibran bahwa ketika Gibran di alam jin tersebut melihat ada yang mengasih makan, ada yang menawarkan A, B, C gitu. Ya, kalau untuk pertanyaan itu Abah jawab iya, memang ada. Tapi ketika kita tersasar di alam jin, ketika kita masuk ke alam jin, jangan pernah kita mau menerima apapun yang dikasih oleh mereka, karena itu memang kita berada di alam mereka. Misalkan dikasih makan, kasarnya Gibran menerima makanan tersebut dan memakan makanan yang dikasih oleh bangsa jin tersebut, wallahu alam Gibran bisa diselamatkan atau tidak. Karena ketika kita sudah memakan makanan yang mereka suguhkan kepada kita, maka itulah cara jin untuk menyerap energi ya, hawa murni yang berada di tubuh kita. Jadi ketika kita makan makanan yang mereka kasih, itu sangat kecil sekali kemungkinan untuk bisa ditemukan ya kalau sudah hilang dan memakan makanan yang memang disediakan oleh mereka. Nah, Abah melihat juga tayangan lainnya bahwa Gibran tersebut menuturkan bahwa saya dikasih makanan 1 hari 4 kali katanya, tapi saya tidak menerima dan saya tidak makan. Nah itu luar biasa ya. Ini pengalaman untuk kita semuanya bahwa jika kalian memang pendaki ya, yang biasa mendaki gunung ya, terus kalian memang pernah tersasar, terus ketika kalian menemukan seseorang dan menawarkan makanan atau minuman, saran Abah jangan pernah diterima ya. Cukup bilang terima kasih, saya sudah kenyang dan lain-lain lah ya. Kasih penolakan yang halus. Ketika kalian menerima apapun yang dikasih ya di alam mereka, sangat kecil kemungkinan kalian bisa selamat atau kalian bisa kembali ke alam manusia. Ya, mungkin itu saja menurut pandangan spiritual ya tentang hilangnya Gibran. Mudah-mudahan ini kejadian Gibran ini tidak terulang lagi ke siapapun pendaki gunung ya, yang melakukan pendakian atau melakukan camping di tempat-tempat yang memang sekiranya sakral. Jagalah ucapan kalian, perilaku kalian agar tidak mengusik alam mereka. Jadi saran Abah, ketika kalian mendatangi suatu tempat yang memang belum pernah kalian kunjungi ya, yang penting jaga ucapan ya, jangan sompral, jangan arogan dan lain-lain. Jadi kalau bahasa Sunda itu mipit amit ngalah kudu menta. Ketika kita datang ke suatu tempat, kita harus permisi ya, kulo nuwun atau assalamualaikum dan yang lainnya. Karena jin dan manusia itu tidak jauh berbeda sahabat ya. Kenapa Abah bisa bilang jin dan manusia tidak jauh berbeda? Karena apapun yang kita lakukan itu sama seperti jin yang memang berada di alam mereka. Nah, kenapa Abah bisa bilang jin dan manusia itu tidak jauh berbeda? Ya, karena setiap ucapan positif yang akan kita lontarkan, maka positif pula yang akan kita dapatkan. Dan sebaliknya, ketika ucapan yang negatif yang kita lontarkan, maka negatif pula yang akan kita dapatkan. Jadi, apapun itu, mudah-mudahan untuk kalian khususnya para pendaki yang ingin mendaki ya ke gunung-gunung Cermai dan lain-lain, karena setiap daerah, setiap wilayah mempunyai adat istiadat tersendiri. Jadi pesan Abah selalu jaga ucapan, kulo nuwun ya, ketika kita memasuki tempat yang memang sekiranya mempunyai tata cara atau adat istiadat. Jadi jangan pernah melanggar adat atau budaya ya, pantangan yang memang berada di tempat tersebut. Baik sahabat, mungkin itu saja pandangan dari kacamata spiritual tentang hilangnya Gibran. Mudah-mudahan sekali lagi hal ini tidak akan pernah terulang dan terjadi lagi ya. Dan pesan Abah itu tadi, ketika memang kita mendatangi tempat yang memang sekiranya sudah tertera ya, karena apalagi anak-anak muda ketika datang ke suatu tempat lihat apa papan tulis ya peringatan jangan gini jangan gitu,
Biasanya udahlah jangan ini nih gitu. Tidak semata-mata pengelola gunung tersebut ya, pengelola tempat wisata tersebut, pengelola tempat camping tersebut tidak semata-mata memasang itu tidak ada fungsi dan gunanya. Nah, itulah untuk mengingatkan kita ya. Jadi itu saja mungkin yang Abah bisa sampaikan di tayangan channel TV Misteri ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.